Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, saujine puahiku yang ada di Bandar Lampung, di Kalianda, di Bakahuni, dan semuanya. Semoga APKB ini semoga baik-baik selalu semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa rahmatihi wa karamatihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ma'bud. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul karami wal jud. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku cahaya hati rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang paling indah melainkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkahan kaki kita hari ini melakukan berbagai macam aktivitas hari ini dicatat oleh Allah menjadi satu amal ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada manusia pilihan, manusia yang agung, manusia yang membawa alam dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang. Baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan sebuah tema sabar dalam kehidupan. Karena ternyata kehidupan ini yang kita jalani hari ini tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak bisa dengan simsalabim, abragadabra. Tidak seperti memakan cabai langsung pedas. Tapi kehidupan ini ia melalui proses berputar bersama pergeseran waktu. Bahkan hidup ini seperti roda dalam kehidupan. Sekali waktu di bawah, sekali waktu di atas. Inilah hidup di dunia. Jadi semuanya melalui proses. Bahkan kita hidup di alam dunia hari ini pun itu melalui proses. Proses yang pertama dulu kita diciptakan oleh Allah di alam arwah, alam ruh. Di sana kita berada beberapa dekade. Kemudian kita dipindahkan dari alam ruh menuju alam rahim. Dalam rahim ibu kita. Karena itu kita dulu tiada. Kemudian hari ini ada. Kemudian kita punya segalanya. Dan pada akhirnya kita kembali kepada Allah dengan tidak membawa apa-apa. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Waja'alakum sab'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dengan tidak tahu apa-apa, dengan tidak membawa apa-apa.
tak sehelai benang pun menemani kita. Bahkan mungkin kita tidak tahu siapa barusan yang melahirkan kita. Kemudian waja'alakum sam'a wal absar, kemudian Allah memberikan kepada kita panca indera berupa penglihatan. Wasam'a, dan kemudian Allah memberikan kita pendengaran yang sempurna ini. Waja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Kemudian Allah memberikan kita akal, pikiran. Supaya apa? La'allakum tashkurun. Agar kita menjadi orang yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, apa yang kita miliki hari ini, pangkatkah itu namanya, jabatankah itu namanya, hartakah itu namanya, suatu hari nanti tidak akan pernah kita bawa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tashkurun, akan tetapi Allah mengharapkan kepada kita untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam surat At-Takasur ayat ke-8, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kita akan dipinta tanggung jawabnya oleh Allah dari semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Karena itu sabar dan syukur menjadi kata kunci dalam kehidupan ini. Ketika kita bersyukur kepada Allah, dan syukur itu ternyata bukan hanya kalimat alhamdulillah, tapi lebih dari itu kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau tidak dibarengi dengan sabar, tidak mungkin kita mampu melaksanakan perintah Allah itu. Karena itu yang pertama, syukur atau sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sampaikan dalam surat ke-6 ayat ke-40 surat Az-Zukhruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberikan hidayah kepadaku. Inilah tantangan terbesar para nabi dan rasul ketika mereka mengajak umat dan kaumnya untuk taat ibadah kepada Allah. Dan mereka dijuluki ulul azmi, orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hebatnya pemirsa, Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan kesabarannya. Kali pertama Ayub dan keluarganya diberikan oleh Allah berupa harta dan kekayaan. Ayub punya segalanya. Punya anak, punya istri, punya harta, dan punya segalanya. Tapi hebatnya Ayub alaihissalam ini tidak pernah terlepas sedikit pun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para malaikat di seluruh langit takjub kepada Allah. Takjub kepada Ayub alaihissalam. Pun juga dengan iblis dan setan semuanya kagum atas ibadah yang dilakukan oleh Ayub alaihissalam. Kemudian malaikat berbisik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya kagum dengan Ayub, hamba-Mu itu, yang Kau berikan banyak begitu nikmat, tapi ternyata dia tetap hebat ibadah kepada-Mu, ya Allah. Kata Allah, tenang, nanti akan aku uji Ayub, sabar apa tidak
dengan kemiskinannya. Pemirsa, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tentunya hanya di ANTV. Takut. Enggak, dia lapar. Hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di ANTV bersama saya Franda. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Bagaimana Ayub alaihissalam diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat takjub dengan ibadahnya Ayub alaihissalam didengar oleh para iblis. Bahwa kata Allah, Ayub akan aku uji dengan kemiskinan dan harta bendanya aku habiskan. Dan apa yang disampaikan itu didengar oleh iblis. Kemudian iblis merayu Ayub alaihissalam untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benarlah Ayub diberikan kemiskinan, anak dan istrinya meninggal. Bahkan Ayub diberikan beberapa penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 7-8 tahun. Namun demikian ternyata pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, Ayub begitu sabar dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ayub lulus dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah pun juga demikian dengan Ibrahim alaihissalam, sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Untuk ketaatannya mengajak umatnya, termasuk ayahandanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, begitu sabarnya. Bagaimana mungkin Ibrahim tidak sabar
Karena yang membuat patungnya adalah ayahnya sendiri, yaitu Ajar. Kemudian yang menyembah patungnya sendiri itu adalah kaumnya yang dipimpin oleh seorang raja yang begitu cerdas. Namun ia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Namrud kala itu. Baik, satu hari Namrud itu pemirsa mencari Tuhannya Ibrahim. Dia bikin tangga yang tinggi, kemudian naik dia ke atas tangga itu dengan membawa panah. Kemudian dipanahlah Tuhannya Ibrahim. Kemudian ditangkap oleh malaikat dalam riwayat itu. Ditancapkan kepada ikan sehingga berdarah. Dan dikembalikan lagi kepada Namrud. Sungguhnya Namrud itu diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Namrud sombong dan ia menyembah berhala. Kemudian suatu hari pemirsa cahaya hati rahimakumullah, di dalam pujaannya berhala-berhala di situ dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hanya ditinggalkan satu berhala yang begitu besar. Kemudian kampaknya Ibrahim digantungkan ke leher berhala yang begitu besar. Kemudian Raja Namrud dan seluruh manusia kala itu umatnya, sekembalinya ketika mereka semua hendak memuja Tuhan dan berhalanya itu, ternyata berhalanya sudah hancur. Ini pasti perbuatan dan kerjaan Ibrahim. Panggil Ibrahim, kata Namrud. Ibrahim dipanggil dan berdialoglah di situ antara Ibrahim dengan Raja Namrud. Apa kata Namrud? Ibrahim, pasti ini kerjaan kamu menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Dan Ibrahim, kagak mungkin lah. Masa iya Tuhan saya yang menghancurkan? Kalau memang tidak mungkin, lalu siapa? Tanya saja Tuhan sama itu Tuhan yang paling besar itu, yang sekarang masih ada tampaknya di situ. Tidak mungkin, kata Namrud. Masa iya patung bisa menghancurkan? Kalau memang demikian wahai Tuhan, mengapa engkau sembah? Jelas patung ini tidak bermanfaat. Jelas patung ini tidak berguna. Mengapa Tuhan sembah semuanya? Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Karena Namrud ini kalah berdialog dengan Ibrahim. Dan karena dia sombong, karena dia seorang raja, seorang penguasa, sehingga Ibrahim akhirnya dibakar oleh Raja Namrud alaihissalam. Begitulah Ibrahim alaihissalam dengan kesabarannya menghadapi kaumnya yang kala itu menyembah berhala. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Inilah yang pertama, sabar dalam ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita hidup di alam dunia ini tidak terlepas taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu kita menjadi manusia, selama itu kita menjadi makhluk Allah yang bernama manusia, maka sungguh kita tidak terlepas taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita taat dan ibadah kepada Allah, kita barengi dengan kesabaran pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan ibadah pun harus dibarengi dengan ikhlas, melaksanakan ibadah itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Kemudian yang kedua, ternyata pemirsa cahaya hati rahimakumullah, dalam kehidupan pribadi kita ini, kita tidak terlepas dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nikmat itu diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita harus bersyukur dari seluruh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu bukan hanya dengan kalimat alhamdulillah.
alhamdulillah wa syukurillah. Tapi memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk kepentingan yang lebih bermanfaat dan kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik. Ketika nikmat itu diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk berfoya-foya, untuk minum-minuman, untuk oplosan. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Indramayu kemarin dulu, pernah kita dengar ketika panen terjadi, syukur atas nikmatnya Allah justru malah untuk minum-minuman dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan la in syakartum la azidannakum. Ketika dia bersyukur ditambah nikmatnya, wala in kafartum, ketika dia menutup diri dari nikmat yang diberikan oleh Allah, siksa Allah amat pedih adanya. Kemudian ternyata hidup kita ini tidak terlepas juga dari cobaan hidup. Cobaan-cobaan yang kita terima pun harus dihadapi dengan kesabaran. Kita lanjutkan pemirsa setelah pariwara berikut ini. Enggak, dia lapar. selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Banda. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ternyata kita manusia juga tidak terlepas yang namanya cobaan hidup. Dan cobaan hidup itu harus dihadapi dengan sabar, dengan berjuang, dengan perjuangan.
dan musuh yang nyata dalam Al-Quran. Godaan hidup buat kita ini luar biasa bagi orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, musuh nyata kita jelas iblis, syaitan. Karena itu adalah musuh nyata buat kita manusia. Namun demikian ketika Adam alaihissalam tergoda oleh iblis dan menjadi wasilah Adam keluar dari surga dan dilemparkan oleh Allah ke alam dunia ini, skenarionya Allah Subhanahu wa taala, ternyata Adam tetap menjadi manusia yang mulia. Bahkan Adam diangkat oleh Allah menjadi khalifah, kemudian menjadi seorang nabi dan rasul. Mengapa Adam mulia? Karena Adam ketika menghadapi iblis melakukan kesalahan, Adam bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika manusia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya, maka taubatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam tetap menjadi manusia yang mulia, pemirsa. Yang diagungkan Allah. Menjadi nabi, menjadi rasul dan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adam mengakui kesalahannya. Adam mengakui dosa-dosanya. Adam melakukan kesalahan satu kali kepada Allah. Adam mengakui dan menyesal. Adam bertaubat kepada Allah dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kata Adam, aku telah menganiaya diriku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni aku ya Allah, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, pasti aku termasuk orang yang rugi, orang yang khasir. Sebagaimana makhluk Allah yang bernama iblis, laknatullah itu. Taubatnya Adam diterima dan Adam menjadi orang yang mulia. Kita ini Bani Adam, keturunan Adam. Kullu bani Adamu khata'un. Kita anak cucu Adam ini tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan, dan khairul khata', dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, ia adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, cahaya hati rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau maha pengasih atas semua insan, maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Karena kasih dan sayang-Mu ya Rabb, kami di sini mohon ampunan kepadamu ya Rabb. Ampuni dosa kami dan dosa keluarga kami, orang tua kami, muslimin dan muslimat. Bimbinglah kami selalu dalam ridha-Mu ya Allah. Berilah kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.